Halo abangku, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita dilanjutkan dengan diperlihatkan kelompok Xiaoyan yang saat ini berusaha untuk memecahkan misteri dari prasasti kuno. Lalu pada saat ini Nan Erming pun berniat untuk ikut mencoba dan segera meneteskan darahnya ke atas tablet batu. Kemudian Nan Erming pun perlahan menghilang dan masuk ke dalam prasasti. Tentu saja semua orang terpanah pada pemandangan ini dan Le Shaolong pada saat ini tiba-tiba berdiri. Pada saat ini Le Shaolong menatap lubang tempat darah menghilang dengan sangat terkejut. Bahkan Nan Erming juga pada saat ini menjadi gugup dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat prasasti dengan cemas. Namun hasilnya pada saat ini masih sama dengan Le Shaolong dan Nan Erming yang tidak bisa menggerakkan prasasti tersebut. Lalu melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera melangkah maju dan segera meneteskan darahnya di atas tablet batu. Xiaoyan yang berkata, mungkinkah ada yang salah dengan tablet batu ini? Semua orang pun seketika mengelilingi prasasti dengan gugup dan menatap aliran darah merah cerah yang berada di atasnya. Saat ini mereka menyaksikan darah menghilang di prasasti dengan emosi yang rumit. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan akhirnya tidak lama kemudian Le Shaolong pun segera kembali normal dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Dirinya berkata bahwa darah miliknya, Nan Erming dan Xiaoyan dapat menembus tablet batu. Lalu Nan Erming dan Le Shaolong untuk mengangkatnya namun tidak ada pergerakan. Sehingga dengan begitu berarti prasasti tersebut tidak menolak darah mereka. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Zhan dan berkata, sementara Xiao Zhan pada saat itu darahnya tidak bisa menembus. Selain itu ketika Xiao Zhan mencoba untuk mengangkatnya dirinya malah terkena serangan balik dan terpental. Dengan begitu maka Le Shaolong pada saat ini memiliki spekulasi, dirinya memiliki darah ras manusia, Nan Erming memiliki darah ras iblis. Sementara Tuan Muda Xiaoyan memiliki keduanya. Jadi darah ras iblis dan manusia dapat menekan kekuatan spiritual dan darah ras monster menekan kekuatan fisik. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada saat ini tablet batu ini telah menolak kekuatan kasar, sedangkan batu ini cenderung menerima kekuatan spiritual. Oleh karena itu Xiao Zhan tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain pemilik kuil ini pasti antara ras manusia ataukah ras iblis. Dengan begitu bukan berarti Le Shaolong ingin meremehkan ras monster. Lalu mendengar analisis dari Le Shaolong, Xiaoyan dan yang lainnya pun merasa bahwa hal itu memang masuk akal. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Zhan tanpa berkata-kata. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan memalingkan wajahnya dengan sedikit sedih. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar bingung sebelum akhirnya segera mengajukan pertanyaan. Xiaoyan berkata bahwa dirinya tidak mengerti sesuatu hal. Di dalam instruksi sebelumnya sangat jelas bahwa hal ini membutuhkan darah untuk membuka, sehingga dengan begitu seharusnya tidak tergantung pada ras apakah orang yang akan membukanya. Mendengar perkataan tersebut Le Shaolong pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan. Lalu di tengah-tengah kebingungan ini dirinya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Dirinya segera berkata bahwa pada saat ini hanya Tuan Muda Xiaoyan yang belum menggerakkan prasasti. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Tuan Muda segera mencoba untuk menggerakkannya. Mendengar perkataan dan merasakan harapan di mata Le Shaolong, akhirnya Xiaoyan pun segera perlahan berjalan ke tablet batu. Xiaoyan menatap mantap ke arah tablet batu. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Karena bagaimana mungkin dengan kekuatan dari bintang tiganya Xiaoyan bisa menggerakkan batu. Lalu Xiaoyan pun segera menghela nafas dan Douqi segera melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian Xiaoyan pun segera mengangkat batu dengan seluruh kekuatannya. Namun pada saat ini batu tersebut pun tidak bergerak sama sekali. Melihat hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar semakin bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terkejut sama sekali karena semua ini sudah dipikirkan oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun pada saat ini tampak berpikir keras sebelum akhirnya Xiaoyan seperti memiliki sebuah pemahaman. Kemudian mata Xiaoyan berbinar dan Xiaoyan bergumam,
apakah mungkin ini bisa dibuka oleh api surgawi dan roh hantu? Lalu tanpa berpikir lagi Xiao Yan pun segera mengeluarkan kekuatan api surgawi dan kekuatan roh hantu di tangannya. Tentu tindakan Xiao Yan ini pun tertangkap mata semua orang dan pada saat ini semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan berapi-api. Lalu akhirnya api surgawi yang menghanguskan dan kekuatan roh hantu yang sangat dingin segera menyebar ke tablet batu hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah beberapa saat akhirnya tablet batu yang sunyi dan panjang itu pun segera menyala. Xiao Yan seketika sangat gembira dan senyum segera muncul di wajahnya. Tidak berselang lama prasasti itu tiba-tiba menyala dan cahaya yang menyilaukan segera melonjak. Lalu ada 8 simbol segera muncul di badan prasasti dan segera membentuk kata api. Begitu kata api ini keluar, batu-batu di permukaan prasasti tersebut retak satu demi satu. Sedangkan badan prasasti itu pun bergetar hebat di tengah kegembiraan. Setelah itu Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya segera mengeluarkan prasasti itu dengan sedikit kekuatan dan memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Begitu gua ini dibuka, cahaya yang sangat lembut terbang keluar sebelum akhirnya menggantung di udara dan bergoyang. Ketika semua orang melihat hal ini lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah kotak batu giok. Jadi kotak batu giok itu semerah api sebening kristal dan sepertinya ada kabut yang mengalir di batu giok. Kemudian Xiao Yan pun segera meraih kotak batu giok dengan tangannya. Dan pada saat yang bersamaan sepotong informasi segera muncul dari kotak batu giok tersebut. Lalu informasi itu menyebutkan bahwa sosok tua pemilik kuil mendapatkan 3 jenis api surgawi pada saat itu. Namun dirinya tidak bisa menelan dan melebur api surgawi satu sama lain. Oleh karena itu orang tua tersebut pun meninggalkan kesempatan besar dan memberikannya kepada mereka yang ditakdirkan. Lalu sosok pemilik kuil berharap generasi mendatang dapat memenuhi keinginan terbesarnya untuk hal ini. Orang tua itu tahu bahwa hal ini memang sangat sulit, oleh karena itu dirinya tidak berharap terlalu banyak. Namun orang tua itu menyadari siapapun orang yang bisa hidup berdampingan dengan api surgawi yang lebih dari satu di dalam tubuhnya, maka mereka adalah orang yang kuat dan mereka adalah orang yang ditakdirkan. Lalu setelah mengetahui informasi ini Xiao Yan pun tidak bisa menahan desahan. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong dan yang lainnya segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Zhan pun segera bertanya apakah peluang besar dari batu giok ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun berniat untuk membuka kotak batu giok. Namun pada saat ini tidak ada celah untuk membukanya. Xiao Yan pun membolak-balik kotak batu giok hingga akhirnya Nan Erming segera menyadari sesuatu. Nan Erming pun segera memberitahu sepertinya ada kata-kata di bagian bawah kotak batu giok ini. Xiao Yan pun segera membalik kotak batu giok dan melihat bagian bawah dengan hati-hati. Lalu di dekat segel di bagian bawah kotak ini ada baris kata-kata yang sangat kecil. Kemudian kata-kata itu bertuliskan mereka yang dapat hidup berdampingan dengan lebih dari 2 jenis api surgawi di tubuh mereka semuanya adalah jenius. Selain itu mereka yang bisa menemukan kotak ini pasti memiliki kekuatan di atas bintang 6 Dodi. Oleh karena itu dirinya meletakkan segel yang hanya bisa dibuka oleh bintang 6 Dodi. Dengan kekuatan Dodi bintang 6 seseorang hanya perlu menyuntikkan kekuatan api surgawi dan menggabungkan 2 jenis api surgawi untuk membuka kotak ini. Setelah membaca barisan tulisan ini Xiao Yan pun langsung terdiam. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar hening setelah mendengar tulisan yang dibacakan Xiao Yan. Karena persyaratan kekuatan dari puncak bintang 6 ini benar-benar tidak dapat dijangkau oleh Xiao Yan pada saat ini. Lalu hati Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan depresi dan dirinya segera duduk di tanah dengan ekspresi yang sangat sedih. Di sisi lain semua orang pun segera tersadar sebelum akhirnya segera menghampiri Xiao Yan dan duduk. Le Shaolong diam-diam menghela nafas dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Le Shaolong berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan memiliki darah ras iblis dan dapat melahap inti monster. Dengan begitu Tuan Muda Xiao Yan akan dapat mencapai puncak bintang 6 jauh lebih cepat daripada orang biasa. Selain itu dirinya berpikir segel yang dipasang oleh Master Kuil ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh.
Mendengar perkataan dari Le Shaolong pada saat ini hati Xiao Yan tergerak, karena analisis Le Shaolong ini bukannya tidak masuk akal, namun karena Le Shaolong memang orang yang paling jenius dalam hal analisa di antara semua orang, namun Xiao Yan telah melihat jelas dengan mata kepalanya bahwa tulisan itu tertulis dengan jelas. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun pada akhirnya segera menghela nafas ringan dan berdiri. Xiao Yan pun segera menepuk pundak semua orang dan segera menyimpan kotak batu giok dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Baru saja mereka akan pergi, Le Shaolong pun segera mengingatkan Xiao Yan agar tuan muda Xiao Yan membawa prasasti ini bersamanya, karena prasasti ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan tampaknya ada misteri lain di dalam prasasti karena dirinya dengan kekuatan penuh pun tidak bisa mengangkat ataupun menghancurkannya. Xiao Yan pun segera berbalik setelah mendengar penjelasan dari Le Shaolong ini. Xiao Yan pun menatap ke arah prasasti batu yang benar-benar tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan Dou di bintang 5. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera membelai batu prasasti itu dan segera menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera memimpin yang lainnya untuk segera kembali. Pada saat ini perjalanan mereka pun berjalan lancar hingga akhirnya mereka sampai ke tirai cahaya. Kemudian mereka melihat ke atas di mana aliran air pada saat ini benar-benar telah tenang. Lalu kelompok Xiao Yan pun segera melesat menerobos ombak sebelum akhirnya tiba ke tempat semula. Lalu melihat kelompok Xiao Yan yang muncul pada saat ini, wajah cemas Zenni segera meledak berubah menjadi senyuman. Setelah sampai, Xiao Yan pun segera memberitahu Zenni dan yang lainnya secara rinci apa yang telah terjadi di bawah pusaran air. Setelah mendengar cerita dari Xiao Yan, semua orang pada saat ini merasakan kegembiraan. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali naik ke atas. Saat ini Xiao Yan melesat memimpin yang lainnya berjalan menuju aliran sungai sebelum akhirnya sebuah cahaya segera melintas di mata semua orang. Kemudian semua orang pun berhenti dan melihat banyaknya cahaya di sekitar mereka. Setelah memperhatikan lebih dekat dan yang lainnya pada saat ini langsung menyala, Xiao Yan pun segera berkata bahwa itu adalah lumut segel roh dan jumlah mereka benar-benar banyak. Menyadari hal ini, semua orang pada saat ini menjadi semakin gembira. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengumpulkan lumut segel roh ini. Dan setelah mengumpulkan lumut segel roh ini, langit pada saat ini sudah menjadi gelap. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera pergi dan berhasil keluar dari gua. Setelah keluar dari kuil ini, Xiao Yan pun segera melangkah ke gerbang cahaya dan semburan cahaya seketika berkedip-kedip. Dan tanpa diduga semua orang pada saat ini muncul di tempat kosong dan melihat sekeliling. Kemudian mereka segera menyadari bahwa itu adalah tempat di mana semua orang sebelumnya masuk. Lalu Xiao Yao di kejauhan memandang kelompok Xiao Yan yang telah kembali dengan selamat dan menangis. Xiao Yao menyadari bahwa klan Xiao telah menghasilkan kejeniusan seperti itu dan itu adalah harapan kebangkitan dari klan Xiao. Lalu selama Xiao Yan memasuki ilusi, hati Xiao Yao benar-benar sangat gelisah. Namun akhirnya Xiao Yan keluar dengan selamat dan batu yang mengganjal di hatinya pada saat ini telah diletakkan. Sedangkan di sisi lain, melihat wajah kumuh dari Xiao Yao, hati Xiao Yan pada saat ini tergerak. Tiba-tiba Xiao Yan merasa beban di pundaknya lebih berat dan rasa tanggung jawab kepada keluarga Xiao lebih kuat. Xiao Yan pun dengan cepat meluncur di udara dan segera menuju ke arah Xiao Yao. Kemudian Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah memenuhi harapan dari tertua dan sudah kembali. Xiao Yao pun menatap ke arah Xiao Yan yang telah kembali dengan selamat dan berkata, "Alhamdulillah, Xiao Yan telah kembali dengan selamat." Di sisi lain, Zenni dan yang lainnya pun segera berjalan mendekat. Zenni berkata bahwa tetua Xiao Yao dapat yakin bahwa tuan muda Xiao Yan telah mendapatkan peluang besar tadi dalam ruang ilusi. Selain itu, pada saat ini kekuatannya juga telah meningkat pesat. Xiao Yao pun menjadi bersemangat setelah mendengar hal ini dan berkata, hal itu benar-benar bagus dan kebangkitan klan Xiao benar-benar dibawa oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Xiao Yao sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru membungkukkan tangannya ke arah Zenni. Dengan sikap yang sangat hormat,
Xiao Yao mengungkapkan permintaan maafnya karena dirinya tidak bisa menemani Nona Zenny. Melihat hal ini, Xiao Yan segera memandang Xiao Yao sebelum akhirnya menoleh ke arah Zenny dalam kebingungan. Pada saat ini banyak gelombang keheranan yang meliputi hati Xiao Yan. Tentu orang-orang di timnya memanggil Zenny dengan sebutan Nona karena Zenny adalah keponakan dari Presiden Aliansi Bisnis. Namun mengapa pada saat ini tertua dari klan juga memanggil Zenny dengan sebutan seperti itu? Namun Xiao Yan sudah menebak di dalam hatinya bahwa Zenny kemungkinan besar adalah putri kaisar dari umat manusia. Dan dengan identitas Zenny sebagai putri dari kaisar ras manusia, maka dapat dimengerti jika Xiao Yao memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi lain, karena melihat cara hormat dari Xiao Yao sangat menghormati Zenny, sepertinya ini bukanlah hal yang biasa. Dan hal ini tampak seperti seorang bawahan yang menghormati atasannya, jadi tidak heran pada saat ini Xiao Yan begitu bingung karena keluarga Xiao memiliki hubungan dengan keluarga Zen yang tidak dirinya ketahui. Sementara itu di sisi lain merasakan keraguan dari Xiao Yan, tentu saja Zenny pada saat ini sedikit mengangguk. Dengan kecerdasannya pada saat ini Zenny menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Zenny masih memiliki keraguan di hatinya. Tentu saja Zenny takut Xiao Yan akan menyalahkan Zenny karena Zenny telah menyembunyikan identitasnya. Sehingga dirinya pun mengertakkan giginya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan rasa bersalah. Namun pada saat ini Xiao Yan tersenyum dan memberi Zenny pandangan pengertian. Kedua orang ini adalah orang yang pintar dan memiliki pemahaman yang luas. Karena hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan, sehingga Zenny pun menghela nafas lega dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang lebih lembut. Selain itu Zenny juga segera menjelaskan pertemuannya dengan Xiao Yao yang secara tidak disengaja. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao melihat ekspresi keduanya merasakan ada sesuatu. Lalu kejutan di hatinya pada saat ini melonjak dan dirinya berpikir mungkinkah hubungan di antara keduanya telah berkembang. Xiao Yao pada saat ini tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Terlebih lagi menurut Xiao Yao meskipun Xiao Yan masih muda dan menjanjikan, namun Xiao Yan tidak lebih dari seorang dou di bintang 3. Dengan hal itu saja Xiao Yan masih sangat jauh dari cocok dengan identitas Zenny. Selain itu haruskah Xiao Yan pada saat ini mengetahui hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zen? Memikirkan hal ini Xiao Yao pun benar-benar sangat pusing, dan akhirnya semua orang pada saat ini berbincang-bincang santai dan beristirahat sejenak sambil mampir di warung Bude Yanti untuk memesan soto. Setelah itu mereka pun segera bergegas menuju ke Xiao Mansion dengan kecepatan penuh. Di bawah penerbangan cepat siang dan malam tidak butuh waktu berhari-hari untuk mereka tiba di kediaman Xiao. Lalu semua orang pun segera menghela nafas lega ketika mereka sampai. Kemudian bersamaan dengan itu mereka pada saat ini merasakan perasaan yang sangat nyaman. Namun pada saat ini Xiao Yan mengerutkan kening dan terlihat tidak bahagia sama sekali. Hal itu dikarenakan Xiao Yan mengetahui dari Zenny bahwa bahan obat untuk memurnikan Zixin atau pil hati ungu tidak dibeli. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Jadi bahan obat ini bersumber dari kura-kura hati ungu yang merupakan jenis binatang ajaib di zaman kuno. Dinamakan demikian karena binatang tersebut memiliki hati berwarna ungu. Dan dirinya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi, akan tetapi juga dirinya dapat memancarkan energi aneh yang melemahkan kekuatan guntur. Setelah malapetaka kuno karena alasan yang tidak diketahui kura-kura jenis ini tiba-tiba punah dalam semalam, dan tanpa cangkang kura-kura hati ungu ini tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memurnikan pil hati ungu. Jadi pil hati ungu ini adalah obat tingkat 5 yang sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa tenang? Tentu saja Xiao Yan benar-benar membutuhkan pil ini untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dan kesengsaraan Guntur kelima. Jadi ada banyak dou di bintang 4 di benua dou di, tetapi dou di bintang 5 benar-benar sangat jarang.
Tentu saja hal itu dikarenakan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 yang benar-benar memukul mundur semua orang bahkan mengakibatkan kematian. Jadi inilah mengapa sebagian besar orang di benua Dou berhenti di Dou di Bintang 4. Namun jika Xiao Yan memiliki pil hati ungu ini maka itu akan dapat sangat melemahkan kekuatan dari bencana ini, sehingga dengan begitu dapat dikatakan pil ini setara dengan langsung mempromosikan Dou di Bintang 4 ke Dou di Bintang 5. Selain itu jika pil ini dapat dimurnikan dalam jumlah besar, maka Dou di Bintang 5 dapat diproduksi secara massal. Karena dengan efek yang seperti ini maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pil tersebut benar-benar melawan surga. Lalu bersamaan dengan kegelisahan dan pemikiran Xiao Yan ini sebuah suara genit segera terdengar di telinga Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan segera terkejut mengangkat kepalanya dan menghadap ke arah wajah menawan dari King Mu'er. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar melongok dan tidak tahu bagaimana harus berbicara untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang terkejut, tentu saja King Mu'er pun menahan nafas dan berjalan ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berteriak dengan keras, apakah Xiao Yan setelah kembali bahkan tidak mengenalinya? Xiao Yan pun tiba-tiba pulih dan tersenyum pahit. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini dirinya hanya memiliki banyak masalah untuk dipikirkan dan tidak sadar untuk sementara waktu. Menanggapi hal itu King Mu'er pun cemberut kepada Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, Xiao Yan masih ingat jalan pulang? Mendengar celetukan dari King Mu'er ini semua orang diam-diam tertawa. Tidak lama setelah itu suara dari King Haoran segera terdengar ketika dirinya berkata, akhirnya keponakan Bude Yanti Xiao Yan sudah kembali. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah King Haoran. Tentu saja King Haoran pun tersenyum dan merasa senang melihat bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar selamat. Selain itu pada saat ini kekuatannya telah melonjak. Lalu King Haoran pun menoleh ke arah yang lainnya sebelum akhirnya berkata, sepertinya saudara-saudaranya telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Pada saat itu dirinya berniat untuk menyusul Xiao Yan namun di tengah perjalanan dirinya mendapatkan kabar genting. Oleh karena itu dirinya tidak bisa meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk kembali dan menangani permasalahan tersebut. Beruntung permasalahan telah berhasil diselesaikan bersamaan dengan kembalinya Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan, karena dengan bantuan dari tim Xiao Yan ini alhamdulillah Xiao Yan pada saat ini berhasil mendapatkan banyak keuntungan. King Haoran pun segera mengucapkan selamat kepada semua orang dan mereka akhirnya berbincang-bincang tipis. Setelah itu Xiao Yan pun segera memperkenalkan Xiao Yao kepada King Haoran. Xiao Yan pun segera menuju ke arah Xiao Yao dan menjelaskan bahwa ini adalah ketua dari klan Xiao mereka bernama Tetua Xiao Yao. Jejak kejutan muncul di mata King Haoran dan dengan kekuatannya pada saat ini King Haoran menyadari bahwa Xiao Yao hanyalah Dou di Bintang 4 awal. Namun dalam sekejap mata ragunya berubah menjadi kekaguman dan dirinya segera melangkah maju untuk menangkupkan tangannya. King Haoran pun segera berkata, dirinya telah mengagumi prestige dari Tetua Xiao Yao sejak lama. Tentu saja kesuksesan klan Xiao pada hari ini semua karena prestise dari Tetua Xiao Yao. Di sisi lain pada saat ini Xiao Yao benar-benar terkejut dan bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis King Haoran. Dirinya pun dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai balasan. Xiao Yao lanjut berkata bahwa Kaisar Iblis telah memujinya dengan tidak masuk akal. Xiao Yao telah mendengar tentang Kaisar Iblis yang membantu klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yao sebagai ketua pertama mengucapkan terima kasih atas kebaikan dari Kaisar Iblis karena telah membantu klan Xiao. King Haoran pun segera tersenyum dan berkata bahwa Tetua Xiao terlalu sopan. Xiao Yao dan dirinya adalah saudara dan jika klan Xiao dalam masalah bagaimana mungkin dirinya bisa diam. Pernyataan dari King Haoran ini seketika membuat Xiao Yao menjadi semakin terkesan. Xiao Yao menyadari bahwa ini adalah restu dari langit untuk Xiao Yan karena Xiao Yan bisa berteman dan memiliki kakak laki-laki seperti itu.
Akhirnya setelah basa-basi singkat dengan semua orang, Xiao Yan mengundang semuanya untuk masuk dan menjelaskan secara singkat pengalaman Xiao Yan di lembah Guisu. Saat ini King Haoran, King Mu'er dan Xiao Yao pada saat ini benar-benar terkejut mendengar petualangan Xiao Yan dan kekuatannya yang telah melonjak beberapa tingkat. Selain itu King Haoran terkejut mendengar bahwa Xiao Yan mendapatkan roh hantu peringkat ke-17. Sehingga dengan hal itu pada saat ini seni roh darah Xiao Yan juga telah meningkat. Lalu di sisi lain pada saat ini Xiao Yao bahkan lebih takjub karena mengetahui Xiao Yan benar-benar memiliki darah ras manusia dan ras iblis. Selain itu yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiao Yan di masa depan akan memiliki darah dari ras monster. Setelah penjelasan yang panjang lebar ini akhirnya semua orang segera menghilangkan ketegangan yang telah berlangsung selama berhari-hari. Mereka pun tertawa dan minum-minum cendol dawet hingga akhirnya hari pun telah larut malam. Kemudian semua orang pada saat ini telah kembali ke kediamannya masing-masing, begitu juga dengan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menatap bintang-bintang yang berkedip yang bergantung tinggi di kegelapan dan menghela nafas berat. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao terdengar dengan samar ketika dirinya bertanya, mengapa Xiao Yan menghela nafas setelah mendapatkan begitu banyak manfaat di dalam dunia ilusi? Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun segera menjawab. Pada saat ini tentu Zhan Lao mengetahui apa yang dialami dan dipikirkan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan tidak terlalu kuat jika Xiao Yan ingin langsung memurnikan pil sumsum kultivasi. Oleh karena itu Xiao Yan berniat untuk memurnikan pil hati ungu dan meningkatkan keterampilan alchemisnya. Sementara pada saat ini bahan obat utama yang merupakan cangkang kura-kura berumur 100.000 tahun tidak dapat ditemukan, sehingga dengan begitu bagaimana mungkin Xiao Yan tidak pusing pada saat ini. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun segera tertawa dan berkata, dirinya tidak punya cangkang kura-kura yang berumur 100.000 tahun. Mendengar tawa dari Zhan Lao, tentu saja Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit kesal. Kemudian Xiao Yan segera berkata, jika tidak memiliki solusi maka Zhan Lao jangan meledek Xiao Yan. Menanggapi kekesalan dari Xiao Yan ini Zhan Lao masih tertawa dan berkata, dirinya benar-benar tidak memiliki yang berumur 100.000 tahun, namun dirinya memiliki cukup banyak yang berusia 200.000 tahun. Seketika mata Xiao Yan pun langsung berbinar ketika Xiao Yan menoleh ke arah Zhan Lao. Saat ini Xiao Yan pun bertanya, apakah Zhan Lao pada saat ini sedang bercanda? Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Zhan Lao. Di sisi lain Zhan Lao pun melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Yan ini terlalu terburu-buru memarahi Zhan Lao tanpa mendengar terlebih dahulu. Kemudian Xiao Yan pun segera membungkukkan tangannya dengan hormat dan meminta tolong untuk dibantu oleh Zhan Lao. Melihat hal tersebut Zhan Lao segera berkata, demi hormat yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan maka Zhan Lao akan memberikan beberapa kepada Xiao Yan. Selain itu benda ini juga tidak berguna bagi Zhan Lao pada saat ini. Lalu dengan segera setelah Zhan Lao selesai berbicara sebuah tangan tua samar-samar muncul di kehampaan. Kemudian beberapa cangkang kura-kura coklat tua tergeletak di tangannya dengan tenang dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan pun segera mengambil cangkang kura-kura ini dan mulai berbicara. Xiao Yan bertanya, bukankah Zhan Lao berkata sebelumnya bahwa dirinya punya banyak terlebih lagi? Bukankah Zhan Lao berkata bahwa benda ini tidak berguna untuk Zhan Lao? Oleh karena itu mengapa pada saat ini tidak memberikan semuanya kepada Xiao Yan? Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak sopan. Menanggapi hal ini Xiao Yan pun segera berkata, bukankah dengan menyimpan cangkang kura-kura ini maka itu akan memakan tempat? Jika Zhan Lao memberikannya kepada Xiao Yan maka itu akan menghemat penyimpanannya. Akhirnya karena tidak bisa berkata apa-apa lagi maka Zhan Lao pun segera mengeluarkan semua cangkang kura-kura miliknya. Tentu saja Xiao Yan pun merasa sangat senang dan segera mengambil semuanya. Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih kepada Zhan Lao dan menangkupkan tangannya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar gembira karena Xiao Yan akhirnya bisa memurnikan pil hati ungu. Akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Long Yi dan setelah itu Xiao Yan segera bergegas ke ruang alkemis.
Tidak lama setelah itu sosok emas segera masuk dengan cemas dan itu adalah Long Yi yang bertemu dengan Xiao Yan. Melihat kehadiran dari Long Yi, tentu saja Xiao Yan pun mengangkat alisnya sedikit saat dirinya melihat sosok yang berangsur-angsur memadat. Xiao Yan merasakan aura yang semakin kuat dan kegembiraan di dalam hatinya segera melonjak. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak buruk karena kekuatan Long Yi meningkat lagi. Long Yi pun menatap ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajahnya dan berkata akhirnya Xiao Yan kembali, merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Long Yi ini Xiao Yan pun merasa hangat di hatinya. Setelah itu Long Yi pun segera bertanya, mengapa Xiao Yan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali? Long Yi benar-benar merasa khawatir setengah mati di rumah menunggu kembalinya Xiao Yan. Dan tampaknya setelah lama pergi Xiao Yan pada saat ini telah dapat banyak hal. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, secara kebetulan dirinya menyerap api surgawi dan roh hantu. Mendengar hal itu Long Yi pun bersemangat dan meminta Xiao Yan untuk menjelaskan kepadanya. Xiao Yan pun menepuk kepala Long Yi dengan penuh perhatian sebelum akhirnya memberitahu Long Yi tentang pengalamannya di dalam dunia ilusi. Setelah mendengar semua cerita dari Xiao Yan pada saat ini Long Yi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan menepuk bahu Long Yi dan bertanya, berapakah kekuatan Long Yi pada saat ini? Long Yi pun tersenyum dan berkata bahwa kekuatannya pada saat ini berada di tahap awal bintang 4 Dodi. Pada saat ini Xiao Yan tidak terkejut karena Xiao Yan menyadari kultivasi dari Long Yi. Sementara itu Long Yi segera mengungkapkan keluh kesahnya kepada Xiao Yan. Long Yi berkata bertemu dengan orang gila yang sangat ingin memurnikan pil obat dan menyerap begitu banyak pil. Jadi bagaimana mungkin perkembangan Long Yi tidak akan meningkat pesat? Menyadari keluhan ini berkaitan dengan Lang Tian, tentu saja Xiao Yan pun segera tertawa. Xiao Yan lanjut berkata sepertinya Lang Tian telah menyiksa Long Yi sedikit. Xiao Yan menyadari bahwa Lang Tian jauh lebih gila jika dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal pemurnian pil. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata meskipun ini adalah kerja keras namun imbalannya tidaklah kecil. Dengan hal itu maka Long Yi pada saat ini sudah maju ke Dou di bintang 4. Long Yi pun mengeluarkan dengusan dingin di hidungnya mendengar perkataan dari Xiao Yan. Melihat ekspresi dari Long Yi ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak sampai muntah sayur kangkungnya Bude Yanti.